Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil presentasi kami mengenai tema klinik dokter dengan anggota. Saya Trianta Suprati dengan NPM 045. Saya Tari Rahma Soleha dengan NPM 020. Saya Rinda Feptarini dengan NPM 039. Saya Alia Saputri dengan NPM 019. Saya Empati Abdiraga Fali dengan NPM 035. Saya Eldo Aprianto dengan NPM 037. Saya M. Alika Pratama dengan NPM 043. Saya Rameko Saputra dengan NPM 036. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasinya. Baiklah, sebelum membuat database, ini adalah entity relationship diagram sebagai acuan kami dalam membuat database. Baiklah, untuk perintah pertama, rancang sebuah basis data menggunakan software DBMS, MySQL, SQL Server, dan lain-lain dengan menggunakan konsep DDL. Di sini kami menggunakan aplikasi MySQL. Perintah kedua tentang tema. Di sini kami menggunakan tema Sistem Informasi Klinik Dokter. Lanjut masuk ke dalam pembuatan database. Untuk pembuatan database menggunakan sintaks create database dan nama database. Karena judul yang kami buat adalah tentang sistem informasi klinik dokter, maka database yang akan kami buat adalah klinik dokter. Dapat dilihat pada layar pembuatan database sudah dapat dilakukan atau sudah berhasil. Nah, di sebelah kiri ada klinik dokter, itu adalah database yang kami buat tadi. Selanjutnya pembuatan tabel, dapat kita tekan pada sebelah kiri klinik dokter. Di SQL untuk pembuatan tabel menggunakan sintaks create table. Nama tabel. Tabel ini akan kami namai dengan tabel pasien. Di mana tabel pasien ini memuat ID pasien, dengan tipe data bar chart dengan batasan atau length 10, di mana ID pasien ini tidak boleh kosong atau not null. Dan ID pasien tersebut atau ID pasien ini kami jadikan primary key. Selanjutnya dalam tabel pasien kami masukkan atau kami buat nama pasien dengan tipe data bar chart dengan batasan karakternya 35. Nama pasien ini tidak boleh kosong atau not null. Selanjutnya kami masukkan umur dengan tipe data integer, batasan karakternya 10. Dan umur ini tidak boleh kosong atau not null. Selanjutnya kami masukkan jenis kelamin dengan tipe data bar chart 1
dan jenis kelamin ini tidak boleh kosong atau not null. Selanjutnya adalah nomor telepon dengan tipe data varchar, batasannya adalah 13, di mana nomor telepon ini juga tidak boleh kosong atau not null. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mengcopy atau memasukkan data yang sudah saya siapkan. Untuk membentuk data tersebut dapat menggunakan atau menekan Ctrl Enter. Maka dapat dilihat di sini tampilannya bahwa data tersebut sudah terbentuk, dan pada sebelah kiri database klinik dokter memuat tabel pasien. Selanjutnya kami akan membuat tabel data dokter, di mana create table adalah sintaks untuk membuat tabel, dan tabel data dokter ini memuat ID dokter dengan tipe data varchar, dan ID dokter ini tidak boleh kosong atau not null, dan ID dokter kami jadikan sebagai primary key. Data dokter tersebut selanjutnya memuat nama dokter dengan tipe data varchar, batasannya adalah 35, dan nama dokter tersebut juga tidak boleh kosong atau not null. Dapat dilihat pada layar bahwa pembuatan data dokter atau tabel data dokter sudah berhasil. Selanjutnya kami akan membuat tabel baru, yaitu tabel medical check up, di mana tabel medical check up ini memuat ID registrasi, ID pasien, ID dokter, poli, diagnosa, dan keterangan. Di mana ID registrasi memiliki tipe data varchar dengan batasan 10, tidak boleh kosong, dan ID registrasi kami jadikan sebagai primary key. ID pasien, di mana ID pasien ini bertipe data varchar dengan batasan 10 dan juga tidak boleh kosong atau not null. ID dokter dengan tipe data varchar dengan batasan 10 juga tidak boleh kosong atau not null. Poli dengan tipe data varchar dengan batasan 35. Diagnosa dengan tipe data varchar dengan batasan 225. Selanjutnya keterangan dengan tipe data varchar batasan juga 225. Dapat dilihat pada database klinik dokter, ya, di mana tabel medical check up tadi sudah terbentuk. Selanjutnya kami akan membuat tabel baru atau tabel lanjutannya, yaitu tabel tentang data kasir, di mana tabel data kasir ini memuat ID kasir dengan tipe data varchar batasan 10 dan tidak boleh kosong, dan ID kasir ini kami jadikan sebagai primary key. Selanjutnya kami buat nama kasir dengan tipe data varchar batasan 35. Nama kasir ini tidak boleh kosong atau not null. Selanjutnya kami membuat tabel data obat, di mana tabel data obat memuat ID obat dengan tipe data varchar batasan 10, tidak boleh kosong, dan ID obat kami jadikan sebagai primary key. Nama obat dengan tipe data varchar 35, not null. Tanggal kadaluarsa dengan tipe data varchar dengan batasan 25, dan tanggal kadaluarsa tidak boleh kosong atau not null. Aturan pakai dengan tipe data varchar batasan 45, tidak boleh kosong atau not null. Stok integer 25, dan stok ini tidak boleh kosong atau not null. Selanjutnya itu tabel farmasi,
di mana tabel formasi ini memuat ID transaksi dengan tipe data parchart batasan 10, tidak boleh kosong atau nol, dan ID transaksi kami jadikan sebagai primary key. ID registrasi dengan tipe data parchart 10, tidak boleh kosong atau nol. ID obat dengan tipe data parchart batasan 10, juga tidak boleh kosong. Banyak obat dengan tipe data integer batasan 10, juga tidak boleh kosong. Total harga dengan tipe data parchart batasan 45, juga tidak boleh kosong atau nol. Dan yang terakhir kami akan membuat tabel transaksi, di mana tabel transaksi ini memuat ID registrasi, di mana ID registrasi bertipekan data parchart 10, tidak boleh kosong atau nol. ID transaksi parchart 10 atau batasannya 10. ID kasir dengan tipe data parchart 10, juga tidak boleh kosong. Dan total pembayaran bertipe datakan parchart dengan batasan 45, juga tidak boleh kosong atau nol. Nah, dapat dilihat di sebelah kiri, di mana pada database klinik dokter ini memuat data dokter, data kasir, data obat, farmasi, medical check up, pasien, dan transaksi. Pada dilihat di sini bahwa sintaks create table tadi sudah berhasil dilakukan dan terbentuk. Selanjutnya adalah input sejumlah data ke masing-masing tabel pada database. Langsung saja kita ke MySQL-nya. Di sini kami telah membuat query untuk memasukkan data pada tabel data dokter. Insert into adalah query pada MySQL untuk menginputkan sejumlah data pada setiap tabel. Insert into, lalu nama tabelnya dengan nilai atau values. Ini data pada baris pertama, data pada baris kedua, ketiga, dan seterusnya. Pada tabel data dokter memiliki kolom yang bernama ID dokter dan nama dokter. Maka satu ini adalah data yang akan dimasukkan pada kolom ID dokter. Dan Suharjo ini adalah data yang akan dimasukkan pada kolom nama dokter. Pada tipe data numerik tidak perlu diberi tanda petik, sedangkan jika tipe datanya karakter atau huruf, maka diberi tanda petik. Data pada setiap kolom yang dimasukkan dipisahkan dengan tanda koma. Ini kolom pertama, ini kolom kedua. Dan untuk baris selanjutnya dipisahkan dengan tanda koma, lalu tanda kurung baru untuk baris selanjutnya. Langsung saja kita kirim. Maka akan keluar 8 baris ditambahkan. Artinya query insert into telah berhasil dan telah masuk ke dalam tabel. Kita lihat pada tabel data dokter. Pada tabel data dokter, nilai-nilai data yang kita masukkan tadi sudah masuk ke tabelnya. Selanjutnya, saya akan menginputkan data pada tabel data kasir. Sebelumnya, tabel data kasir masih kosong yang mempunyai kolom ID kasir dan nama kasir.
Satu adalah data yang akan diinputkan pada kolom ID kasir, dan Miranda adalah data yang akan dimasukkan ke dalam kolom nama kasir. Begitupun pada baris selanjutnya. Ini kolom pertama, ini kolom kedua, dan seterusnya. Langsung saja kita kirimkan. Maka akan keluar output 9 baris telah ditambahkan. Kita lihat saja pada tabel data kasir. Nah, data-data pada tabel data kasir telah berhasil diinputkan. Selanjutnya, saya akan menginputkan data pada tabel data obat. Kita lihat pada tabel data obat, memuat kolom ID obat, nama obat, tanggal kadaluarsa, aturan pakai, dan stok. Maka kita akan menginputkan pada kolom 1, data 1 pada kolom pertama, dan ini data pada kolom kedua, ini data pada kolom ketiga. Kolom ketiga yaitu tanggal kadaluarsa, dan ini data pada kolom keempat yaitu aturan pakai, dan ini data pada kolom ke-5 yaitu stok. Begitu juga pada baris selanjutnya. Ini kolom pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, sampai seterusnya. Langsung saja kita kirimkan. Maka akan keluar output 10 baris ditambahkan. Kita lihat saja pada tabel data obat. Nah, data-data yang dituliskan tadi telah masuk ke dalam tabel data obat. Selanjutnya, kita akan memasukkan data pada tabel pasien. Kita lihat tabel pasien memuat kolom ID pasien, nama pasien, umur, jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat. Maka satu ini adalah data ID pasien Joko Sukojo, yaitu data nama pasien. 18 ini adalah data untuk umur, dan jenis kelamin L ini untuk data pada kolom jenis kelamin. Ini data untuk kolom nomor telepon, dan ini adalah data untuk kolom alamat. Begitupun pada baris selanjutnya. Langsung saja kita kirimkan. Maka akan keluar output 10 baris setelah ditambahkan. Kita langsung cek saja pada tabel pasien. Nah, data-data yang dituliskan tadi telah masuk ke tabel pasien. Selanjutnya kita akan memasukkan data pada tabel medical check-up. Kita cek terlebih dahulu tabel medical check-up memuat kolom yaitu ID registrasi, ID pasien, ID dokter, poli, diagnosa, dan keterangan.
Maka data satu ini akan diinputkan ke dalam kolom ID registrasi, 3 ini pada kolom ID pasien, dan 5 akan dimasukkan pada kolom ID dokter. Ini polimata akan dimasukkan ke dalam kolom poli, dan yang saya blok ini akan masuk ke kolom diagnosa, dan yang ini akan masuk ke kolom keterangan. Begitupun pada baris selanjutnya. Data pertama akan masuk kolom pertama, data kedua akan masuk kolom kedua, ketiga akan masuk kolom ketiga, keempat akan masuk kolom keempat, yaitu poli, yang kelima akan masuk kolom kelima, yaitu diagnosa, dan kolom data keenam akan masuk ke kolom keenam, yaitu keterangan. Begitupun pada baris selanjutnya. Langsung saja kita kirimkan. Setelah keluar output, 5 baris ditambahkan. Maka query yang kita tulis tadi telah masuk dan berhasil. Kita cek saja pada tabel medical check up. Nah, kita lihat data-data yang diinputkan telah terlihat pada tabel medical check up masing-masing kolomnya. Selanjutnya kita akan menambahkan data pada tabel farmasi. Kita lihat pada tabel farmasi mempunyai kolom yaitu ID transaksi, ID registrasi, ID obat, banyak obat, dan total harga. Maka nilai datanya yaitu yang satu ini merupakan atau akan masuk ke kolom ID transaksi, 2 ini akan masuk ke kolom ID registrasi atau merupakan data dari ID registrasi, 1 ini merupakan data dari kolom ID obat, dan 2 ini merupakan data dari kolom banyak obat, dan ini merupakan data dari kolom total harga. Begitupun pada baris selanjutnya. Ini pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, yang dipisahkan dengan tanda koma. Langsung saja kita kirimkan. Maka keluar output 2 baris telah ditambahkan. Kita lihat saja pada tabel farmasi. Nah, data-data tadi telah berhasil dimasukkan ke dalam tabel farmasi. Terakhir, kita akan memasukkan data pada tabel transaksi. Kita lihat pada tabel transaksi memiliki kolom ID registrasi, ID transaksi, ID kasir, dan total pembayaran. Dan ini merupakan nilai-nilai data yang akan kita inputkan ke tabel transaksi. 1 ini nilai data pada kolom ID registrasi, dan ini
merupakan data yang akan masuk pada kolom ID transaksi, dan 8 adalah data yang akan masuk ke ID kasir, dan ini merupakan data yang akan masuk ke kolom total pembayaran. Begitupun pada baris selanjutnya, baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya. Langsung saja kita kirimkan, maka akan keluar output 15 baris ditambahkan. Kita lihat saja pada tabel transaksi. Nah, data-data yang dituliskan di MySQL tadi telah masuk ke tabel transaksi. Maka pada database klinik dokter, pada masing tabel telah termuat nilai data-data pada setiap tabel dan kolomnya. Ini pada tabel data dokter. Ini merupakan data pada tabel data dokter. Ini merupakan data pada tabel data kasir. Dan ini merupakan data pada tabel data obat. Ini merupakan data pada tabel farmasi. Ini merupakan data pada tabel medical check-up. Ini merupakan data dari tabel pasien. Dan ini merupakan data pada tabel transaksi. Selanjutnya, lakukan proses update hingga delete pada database minimal masing-masing 3. Langsung saja ke MySQL. Yang pertama adalah perintah update. Perintah update adalah perintah yang digunakan untuk melakukan perubahan atau pembaruan data pada tabel. Baiklah, langsung saja ke sintaksnya. Ini dia sintaksnya, yaitu update nama tabel yaitu medical check up, set kondisi yang akan kita rubah yaitu pada keterangan sama dengan pembersihan kotoran telinga, where kondisi primary key di 5. Langsung saja kirim. Sudah berhasil. Kita lihat ke tabel medical check up. Data yang sudah kita rubah tadi sudah berhasil. Ini. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan update pada tabel data dokter. Ini dia sintaksnya, yaitu update nama tabelnya data dokter, set kondisi kondisi data yang akan dirubah, yaitu nama dokter sama dengan Rakapali, where ID dokter yaitu primary key. Langsung saja dikirim. Sintaks berhasil. Kita masuk ke tabel data dokter. Nama dokter yang kita update tadi sudah berhasil, yaitu Rakapali. Yang terakhir kita akan melakukan update pada tabel transaksi, yang mana sintaksnya update nama tabel yaitu transaksi, set kondisi di mana kita akan mengubah datanya, where primary key. Langsung saja dikirim. Sintaksnya berhasil dan kita langsung lihat ke tabel transaksi. Dapat kita lihat pada primary key registrasi, ID
registrasi yang satu, total pembayarannya sudah kita update yaitu 150.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan perintah delete. Perintah delete adalah perintah untuk menghapus sebuah baris data pada tabel. Baiklah, di sini saya akan melakukan perintah delete pada tabel pasien. Ini dia tabelnya. Balik lagi ke SQL. Ini adalah sintaksnya. Sintaksnya yaitu delete from nama tabel yaitu pasien, where kondisi yang akan dihapus atau yaitu ID pasien data 2. Langsung saja kirim. Sintaks berhasil. Kita balik lagi ke tabel pasien dan kita lihat ID pasien yang 2 tidak ada lagi atau sudah berhasil kita delete. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan delete pada tabel transaksi pada tabel data kasir. Ini dia tabelnya. Balik lagi ke SQL. Ini adalah sintaks yang digunakan untuk melakukan delete pada tabel data kasir, yaitu delete from nama tabel yaitu data kasir, where kondisi yang akan kita delete, kondisi atau data yang akan kita delete yaitu ID kasir sama dengan 3 diakhiri dengan tanda titik koma. Langsung saja kita kirim. Oke, sintaks berhasil dan kita lihat ID kasir yang 3 sudah berhasil kita hapus. Yang terakhir, saya akan melakukan delete pada tabel data obat. Ini adalah tabel data obat. Balik lagi ke SQL. Ini adalah sintaks untuk melakukan delete pada tabel data obat, yaitu delete from nama tabel yaitu data obat, where kondisi data yang akan kita delete yaitu ID obat sama dengan 10 titik koma. Langsung saja kita kirim. Oke, sintaks berhasil dan kita lihat lagi ke tabel data obat. ID obat yang 10 sudah berhasil kita delete. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita diperintahkan untuk membuat skema agregasi, yaitu min, max, average, dan lain-lain pada database. Oke, kita langsung ke MySQL. Fungsi agregasi merupakan proses untuk mendapatkan nilai dari sekumpulan data yang telah dikelompokkan. Pengelompokan data didasarkan pada kolom atau kombinasi kolom yang dipilih. Jenis-jenis fungsi agregasi ada count, sum, average, min, dan maksimum. Oke, kita langsung ke sintaknya. Di sini kita menggunakan select count. Select count digunakan untuk menghitung jumlah record suatu kolom pada tabel transaksi. Kita kirim. Nilai record pada select count yaitu ada 15.
Selanjutnya kita akan menggunakan select zoom. Select zoom yaitu untuk menghitung jumlah nilai suatu record. Di sini select zoom pada kolom total pembayaran, keseluruhan kolom total pembayaran pada tabel transaksi. Kita kirim. Total pembayaran keseluruhan ada 3.158.000. Oke. Selanjutnya kita ke select maksimum atau max. Select max yaitu untuk menghitung nilai tertinggi atau maksimum. Di sini sintaknya select max pada kolom banyak obat pada jumlah obat terbanyak pada tabel farmasi. Langsung kita kirim. Dan jumlah obat terbanyaknya ada 5. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang fungsi agregasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan atau tentang membuat skema join. Pada soal nomor 5 itu kita disuruh buatlah skema join antara tabel minimal masing-masing 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perintah join. Perintah join dalam SQL itu digunakan untuk menampilkan data pada tabel yang saling berelasi atau tanpa berelasi tapi berhubungan. Saya akan menjelaskan 3 join, yaitu inner join, right join, dan juga left join. Di sini sudah saya ketikkan sebelumnya perintah dari inner joinnya. Maka selanjutnya akan saya tampilkan hasil tabel dari inner join. Maka inilah tampilan dari tabel dengan menggunakan perintah inner join tadi. Konsep dari inner join ini adalah membandingkan record di setiap tabel untuk dicek apakah nilai sama atau tidak. Jika nilai kedua tabel sama, maka akan terbentuk tabel baru yang hanya menampilkan record yang sama dari kedua tabel tadi. Setelah inner join itu, saya akan menjelaskan atau mengetikkan perintah dari perintah join yang lainnya, yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang right join. Seperti yang sebelumnya, saya akan menampilkan tabel. Ini merupakan tabel hasil dari perintah menggunakan right join tadi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari perintah right join pada tabel berikut. Right join ini adalah kebalikan dari left join atau bisa juga dikenal dengan right outer join. Right join ini akan menampilkan semua data yang ada pada tabel sebelah kanan dan mencari kecocokannya pada tabel sebelah kiri. Jika tidak ditemukan kecocokan, maka akan di-set atau otomatis akan muncul 0 pada tabel sebelah kiri, seperti yang kita bisa lihat. Pada tabel sebelah kiri ini akan muncul 0 hasil dari ketidakcocokan pada tabel kanan atau pada tabel sebelah kanan.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perintah rect join. Baiklah, yang saya maksud tadi adalah menjelaskan tentang perintah untuk left join. Saya akan menampilkan tabelnya terlebih dahulu, setelah itu saya akan menjelaskan. Left join ini merupakan kebalikan dari rect join tadi, atau bisa juga dikenal atau biasa dikenal dengan left outer join. Merupakan perintah join untuk menampilkan sebuah data pada tabel sebelah kiri dari tabel yang dijoinkan dan menampilkan data pada sebelah kanan yang cocok dengan kondisi join. Jika pada tabel itu tidak memiliki kecocokan, maka akan diset null secara otomatis. Seperti pada tabel berikut, terdapat nol yang berada pada tabel sebelah kanan karena hasil ketidakcocokan dari tabel sebelah kiri. Sebaliknya, ketika kita memasukkan perintah rect join, maka tabel sebelah kiri akan mencocokkannya pada tabel sebelah kanan, sehingga apabila pada kedua tabel tersebut tidak memiliki relasi atau tidak berhubungan, maka untuk rect join itu akan memiliki atau akan langsung diset null pada tabel sebelah kiri karena tidak memiliki relasi pada tabel sebelah kanannya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mengenai skema view. Di sini saya diperintahkan untuk membuat skema view minimal masing-masing 2. Pertama, definisi dari view. View dapat didefinisikan sebagai tabel virtual atau tabel bayangan. Tabel ini berasal dari tabel lain atau gabungan dari beberapa tabel. Tabel ini nanti dipanggil menggunakan perintah select, seperti memanggil select pada tabel. Tujuan atau kelebihan menggunakan view yaitu yang pertama, kenyamanan, yaitu mempermudah penulisan query. Yang kedua, keamanan, menyembunyikan beberapa kolom yang bersifat rahasia. Yang ketiga, mempercepat proses menampilkan data. Yang keempat, tampilan di view bisa dibuat custom dari tabel aslinya. Yang kelima, view bisa menangani join table atau penggabungan tabel. Karakteristik view sendiri yaitu nama view harus unik dan selalu ikut data yang ada di tabel aslinya. Lanjut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sintak view. Yang pertama kita tuliskan create, kemudian view, nama view, kemudian as, buka kurung select. Select di sini berfungsi untuk menampilkan data. Kemudian di sini saya akan menampilkan 2 tabel, yaitu tabel data pasien dan juga medical check up. Untuk penulisan, pertama kita menuliskan nama tabel, kemudian titik, nama kolom. Di sini untuk tabel data pasien, saya akan menampilkan 2 kolom, yaitu ID pasien dan juga nama pasien. Kemudian untuk tabel medical check up, saya menampilkan 4 kolom, yaitu ID registrasi, ID dokter, diagnosa, dan juga keterangan. Baiklah, ini dia sintaknya. Kemudian kita menuliskan from pasien medical check up, kemudian where pasien dan ID pasien sama dengan medical underscore check up titik ID pasien tutup kurung kemudian titik koma. Baiklah, langsung saja kita kirim. Baiklah, untuk create view berhasil. Di sini saya akan mencoba memanggil nama view yang tadi kita buat. Di sini kita menggunakan sintak select, kemudian bintang, from, data underscore pasien,
dan medical check up. Kemudian titik koma. Kemudian langsung saja kita kirim. Maka ini dia tampilan dari view yang kita buat tadi. Langsung saja kita ke view yang selanjutnya. Kemudian untuk view yang kedua, di sini kita ketikkan create, kemudian view, nama view, kemudian as, buka kurung, kita ketikkan select. Select digunakan untuk menampilkan data. Di sini saya akan menampilkan dua tabel, yaitu tabel data obat dan juga farmasi. Untuk menuliskan data, untuk menuliskan sintaknya, itu pertama kita tuliskan nama tabel, kemudian titik, nama kolom. Untuk tabel obat, di sini saya akan menampilkan dua kolom, yaitu ID obat dan juga nama obat. Kemudian untuk tabel farmasi, saya akan menampilkan 3 kolom, yaitu ID transaksi, ID registrasi, dan juga banyak obat. Langsung saja. Setelah itu kita ketikkan from, data obat, kemudian farmasi, di mana data obat, titik ID obat sama dengan farmasi, titik ID obat, tutup kurung, titik koma. Langsung saja kita kirim. Maka query dari view yang kedua yang barusan kita buat telah berhasil. Untuk memanggilnya, kita bisa kembali ke SQL. Kemudian kita ketikkan select bintang from, kemudian data obat dan farmasi. Jangan lupa untuk titik koma, lalu kita kirim. Baiklah, ini adalah tampilan view kedua dari tabel data obat dan farmasi. Baiklah, selanjutnya itu membuat skema store prosedur minimal masing-masing 2. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai skema store prosedur. Skema store prosedur merupakan fungsi yang berisi kode SQL yang dapat digunakan kembali. Dalam store prosedur ini juga dapat dimasukkan parameter sehingga fungsi dapat digunakan lebih dinamis berdasarkan parameter tersebut. Sini saya akan menampilkan sintaks. Yang pertama yaitu menampilkan tabel medical check-up. Caranya itu pertama kita harus memiliki tabel yang siap untuk digunakan. Di sini akan menampilkan tabel medical check-up. Jadi setiap ingin menampilkan tabel medical check-up, kita tidak perlu membuat kode SQL seperti biasanya. Cukup simpan kode SQL di store prosedur dan bisa kita panggil dan gunakan berulang-ulang. Nah, ini adalah sintaks untuk menampilkan tabel medical check-up. Delimiter, create procedure, tampil medical check-up, begin, select bintang from medical check-up, and kemudian delimiter. Kita kirim. Setelah kita tampilkan, lalu kita panggil tabel tampil medical check-up. Ini kita berhasil menampilkan tabel medical check-up. Lalu yang kedua, saya akan memasukkan parameter di store prosedur agar menjadi dinamis. Kemudian saya akan menampilkan parameter di store prosedur agar menjadi dinamis. Di sini saya akan memanggil nama pasien dengan varchar-nya itu adalah 10 atas nama Wawansyah. Ini adalah sintaksnya. Nah, setelah berhasil, kita akan menampilkan nama pasien atas nama Mandalika. Kita tulis di sini Mandalika.
ini nama pasien atas nama Mandalika berhasil ditampilkan. Kemudian yang ketiga, jika kita ingin memasukkan record baru di tabel medical check up, maka akan ada dua parameter saat kita memanggilnya. Nah, di sini saya akan memasukkan data dokter, tidak perlu membuat kode insert berkali-kali. Jadi kita bisa menggunakan store procedure insert data dokter untuk mengganti proses insert yang biasa kita gunakan. Jadi cukup masukkan insert into data dokter, kemudian masukkan ID dokter dan nama dokter. Setelah berhasil, akan kita panggil store procedure yang telah kita buat tadi menggunakan call insert data dokter dengan ID-nya 10 atas nama Eko. Kemudian kita kirim. Setelah berhasil, kita lihat di tabel data dokter. Jadi setelah kita panggil, akan muncul data dokter dengan ID-nya 10 dan atas nama Eko. Sekian, terima kasih. Baiklah, selanjutnya kita diperintahkan untuk membuat skema trigger minimal masing-masing 2. Jadi, fungsi trigger adalah digunakan untuk memanggil satu atau beberapa perintah SQL secara otomatis sebelum atau sesudah terjadi proses insert, update, atau delete dari suatu tabel. Sebagai contoh, misalnya pada data obat memiliki stok barang yang berbeda sesuai pada ID obat. Selanjutnya, pada farmasi kita akan menjual obat tersebut kepada pasien ataupun orang yang ingin membeli obat pada klinik dokter ini. Jadi dengan banyaknya obat yang akan dibeli, itu akan mempengaruhi tabel data obat, yaitu di mana tabel stok pada tabel data obat akan berkurang. Baiklah, langsung saja kita buat fungsi trigger, yaitu kita bisa menggunakan menu trigger yang sudah ada pada MySQL. Lalu pilih create new trigger dengan nama penjualan obat. Tabel yang berpengaruh adalah farmasi dan waktu after. Mengapa after? Karena setelah kita memasukkan data pada tabel farmasi, maka tabel yang akan berhubungan akan berpengaruh. Selanjutnya, kita membuat sintaks untuk update pada data obat, pada tabel data obat, di mana stok data obat sama dengan stok di data obat dikurangi banyaknya data obat pada tabel farmasi, sehingga jika kita menginputkan data pada tabel farmasi, setelah itu akan terupdate secara otomatis setelah kita membuat trigger, di mana ID obat sama dengan new ID obat pada tabel farmasi. End dan kirim, yakni trigger yang telah dibuat sukses dibuat. Jadi untuk membuktikan trigger itu berhasil kita buat atau tidak, kita bisa mengisi data pada tabel farmasi. Sebelumnya kita melihat terlebih dahulu data obat. Data obat di sini saya menggunakan ID obat 1 dengan nama obat OBH Combifar dengan stok 12. Dengan ID obat 1, banyaknya obat 4. Jadi saya membeli obat dengan ID obat 1 sebanyak 4 buah, sehingga kita tuliskan saja total harga obat tersebut adalah 60.000 permisalan. Kita kirim, maka query yang ditambahkan berhasil. Kita bisa lihat di farmasi. Jadi dengan ID transaksi 13 yang barusan kita buat, kita membeli
obat dengan ID obat 1 sebanyak 4, maka kita lihat pada data obat, sehingga pada data obat dengan ID obat 1 sekarang memiliki stok 8. Padahal obat dengan ID obat 1 di awal memiliki stok 12. Jadi berkurang setelah kita menambahkan data pada tabel farmasi. Selanjutnya, untuk fungsi trigger kedua, kita harus membuat tabel baru. Tabel baru yaitu berisikan tentang restock obat. Restock obat. Nah, jadi bisa dilihat tabel restock obat sudah berhasil dibuat. Jadi selanjutnya untuk membuat trigger kedua, kita membuat create new trigger dengan nama trigger adalah pembelian stok obat dengan tabel restock obat, waktu after setelah mengisi data pada tabel restock. Setelah kita mengisi data pada tabel restock obat, maka akan berpengaruh pada tabel data obat. Secara otomatis akan terupdate bahwa stok akan ditambah pada tabel restock obat, di mana ID obat sama dengan new ID obat N. Selanjutnya kita kirim. Jadi trigger yang kedua berhasil dibuat. Untuk membuktikan trigger yang kedua berhasil atau tidak, kita bisa mengisi pada tabel restock obat, yaitu menambahkan ID restock 1. Kita menambahkan ID obat 1, di mana ID obat tadi tersisa dengan 8 stok. Jadi kita membeli stok terbaru 25. Kirim, berhasil. Jadi kita sudah berhasil menambahkan data pada tabel restock obat. Kita bisa melihat pada tabel data obat dengan ID obat 1, nama obat OBH Combifar, stok bertambah menjadi 33 dengan stok awal 8. Ya, itu saja skema trigger yang dapat saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.